Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Ditulis oleh Nikmatul Hairiyah SPD, PPG dalam jabatan tahun 2023, Universitas Lampung. Sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan adalah SDN 11 Punduk Pidada yang beralamatkan di Dusun Jaya Tani, Desa Pagarjaya, Kecamatan Punduk Pidada, Kabupaten Pesawaran. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN 11 Punduk Pidada pada pelajaran IPA materi siklus air dan dampaknya melalui penerapan model PBL. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah meliputi pendidik belum melaksanakan pembelajaran yang inovatif, peserta didik masih banyak yang belum mencapai KKM, pembelajaran hanya berpusat pada pendidik, dan pendidik belum menerapkan model pembelajaran dan media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk rekan pendidik lain, dapat memotivasi pendidik yang lain untuk membuat kreativitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai pendidik memiliki tanggung jawab proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, tantangan saya sebagai pendidik yaitu pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik, serta pendidik harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah yang digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu pemilihan model dan metode yang variatif, menggunakan media seperti LKPD, PowerPoint, dan video pembelajaran, mempersiapkan sarana yang akan digunakan, memaksimalkan pengelolaan kelas, dan melakukan kerjasama dengan peserta didik dan teman sejawat untuk membantu proses pengambilan video. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu menerapkan pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan TIPEK, penggunaan model pembelajaran PBL, dan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan juga penugasan, serta pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu PowerPoint, video pembelajaran, dan juga melakukan eksperimen sederhana. Lalu bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan untuk kegiatan PPL yang kedua ini yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari menyiapkan RPP, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran, LKPD yang didesain, serta menyusun kisi-kisi penilaian dan juga rubrik penilaian. Yang terlibat pada kegiatan PPL ini yaitu peserta didik sebagai pusat pembelajaran, pendidik sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai dosen pembimbing dalam proses pelaksanaan kegiatan, kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL, dan rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan PPL guna pengambilan video. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu pendidik sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang proses pembelajaran di sekolah, perlu juga menyiapkan sarana yang akan digunakan seperti laptop, proyektor, dan pengeras suara. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP. Penggunaan model pembelajaran inovatif PBL yang berpusat pada peserta didik serta video interaktif dapat membantu dalam penyampaian materi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Dan penerapan tipek dan penggunaan media yang tepat sangat membantu terhadap materi yang akan disampaikan sehingga hasil evaluasi pembelajaran mencapai nilai di atas KKM. Apakah hasilnya efektif? Ya, hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias pada saat pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga pembelajaran selesai. Dan juga motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? 1. Respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat refleksi pembelajaran. Yang kedua, respon rekan sejawat sangat positif. Mereka ingin menerapkan metode dan juga model yang kreatif dan inovatif untuk memicu peserta didik aktif dalam pembelajaran. Faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran ini yaitu kemampuan pendidik dalam memilih model dan metode pembelajaran, kompetensi pendidik dalam membuat media pembelajaran, kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan dukungan kepala sekolah serta teman sejawat yang turut serta membantu. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses tersebut adalah pendidik lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode dan media pembelajaran, melakukan refleksi dan evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Sekian pemaparan laporan terkait best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.